Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raisa Griseldis dengan NPM 214071009. Saya berasal dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang transmisi otomatis pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sistem transmisi. Dalam dunia otomotif, sistem transmisi memiliki peran yang penting dalam meneruskan tenaga putaran dari mesin untuk dikonversikan menjadi torsi dan kecepatan putaran output shaft yang berbeda-beda saat diteruskan ke penggerak akhir. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh ukuran, jumlah roda gigi, dan perbandingan rasio roda gigi yang terdapat di dalam gearbox. Selain itu, transmisi digunakan pada kondisi operasi yang berbeda-beda. Untuk mengubah kecepatan putaran roda gigi dari mesin yang dikenal dengan istilah reduksi, overdrive, neutral, dan engine brake. Fungsi transmisi pada kendaraan. Transmisi berfungsi memindahkan tenaga gerak mesin ke roda dan mengatur besar kecepatan sudut putaran agar sesuai kebutuhan. Transmisi mengatur variasi perbandingan antara kecepatan dan torsi. Fungsi transmisi pada kendaraan adalah yang pertama mengatur kecepatan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Yang kedua, merubah arah putaran roda sehingga kendaraan dapat maju dan mundur. Yang ketiga yaitu memutuskan dan menghubungkan putaran, sehingga kendaraan dapat berhenti sementara mesin hidup. Adapun dari jenis-jenis transmisi, yang pertama adalah transmisi manual, dan yang kedua adalah transmisi otomatis. Pada kali ini saya akan membahas tentang transmisi otomatis. Definisi dari transmisi otomatis. Itu transmisi otomatis adalah transmisi yang perpindahan giginya terjadi secara otomatis berdasarkan beban atau besarnya penekanan pedal gas dan kecepatan kendaraan. Pada kendaraan bertransmisi otomatis, tidak dijumpai pedal kopling. Perpindahan ke gigi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dilakukan secara otomatis sesuai dengan besarnya penekanan pada pedal akselerator dan kecepatan kendaraan. Gambar dari transmisi otomatis bisa dilihat pada gambar di samping ini. Berdasarkan posisi penggeraknya, transmisi otomatis dibagi menjadi dua macam, yaitu transmisi otomatis penggerak roda belakang yang dapat dilihat pada gambar A. Transmisi otomatis penggerak roda belakang, yaitu posisi transmisi otomatis berada di depan berkaitan dengan engine, tetapi posisi penggerak roda atau final drive terletak di belakang berkaitan dengan roda-roda belakang. Yang B yaitu transmisi otomatis penggerak roda depan, yang dapat terlihat pada gambar yang B. Transmisi otomatis penggerak roda depan, yaitu posisi transmisi otomatis dan penggerak roda atau final drive berada di depan berkaitan dengan engine dan roda-roda depan. Kedua transmisi ini terlihat berbeda, tetapi cara kerjanya sama. Keduanya mempunyai desain rangkaian roda gigi planet atau planetary gear train yang digunakan dalam semua transmisi otomatis. Transmisi yang dipakai pada kendaraan mesin depan penggerak depan atau front engine, front wheel drive atau FF dibuat lebih kecil dan efisien dibandingkan dengan transmisi yang dipakai pada mesin depan penggerak roda belakang atau front engine, rear drive atau FR transaxle. Berdasarkan pemindah dayanya, transmisi dibagi atas dua, yaitu yang pertama adalah planetary gear transmission. Pada tipe ini, perbandingan roda gigi dilakukan oleh sebuah roda gigi planet yang dikontrol secara hidrolik melalui sebuah band atau pita yang menjepit poros yang terhubung dengan salah satu roda gigi. Yang kedua adalah
Continuously Variable Transmission, atau bisa disingkat dengan CVT, yaitu adalah suatu sistem penyalur tenaga secara otomatis dengan bantuan gaya sentrifugal atau gaya dorong yang disebabkan oleh putaran. CVT ini bekerja melalui dua buah puli atau piringan pemutar V-belt. Semakin kecil diameter puli akan membentuk jarak semakin lebar dan sebaliknya. Semakin besar diameter puli akan membentuk jarak yang sempit. Yang dimaksud jarak yaitu jarak yang terdapat pada sela-sela puli. Gambar dari CVT bisa dilihat pada gambar di atas sini. Tipe CVT berdasarkan bentuk penyalur tenaganya dibagi atas 3 tipe. Yang pertama adalah tipe sabuk atau belt CVT. Pada tipe ini, yang berfungsi sebagai pengindah daya pada puli penggerak adalah sabuk. Tipe ini digunakan pada hampir seluruh mobil matic, terutama pada Honda dan Toyota, serta sepeda motor. Gambar dari tipe sabuk atau belt CVT dapat dilihat pada gambar 1 ini. Yang kedua adalah tipe rantai atau chain CVT. Pada tipe ini, pemindahan daya dari engine dilakukan melalui sebuah rantai lebar. Tipe ini dipakai pada Audi. Yang ketiga adalah tipe toroidal atau toroidal CVT. Menggunakan sebuah roller untuk memindahkan momen di antara plat input atau yang terhubung ke crankshaft dan plat output yang terhubung ke poros penggerak. Sudut perubahan roller berhubungan langsung pada poros, menghasilkan perubahan perbandingan roda gigi. Berikut ini adalah komponen-komponen dari transmisi otomatis. Sebuah transmisi otomatis terdiri dari 3 bagian utama yang masing-masing mempunyai fungsi khusus tersendiri. Yang pertama yaitu torsi converter atau torque converter. Yang kedua adalah unit roda gigi planet atau planetary gear unit. Dan yang ketiga adalah sistem kontrol hidrolik atau hydraulic control system. Komponen-komponen transmisi otomatis secara jelas dapat dilihat pada gambar ini. Komponen pertama adalah torsi converter atau torque converter. Torque converter atau pengubah momen berfungsi mengubah tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin yang selanjutnya disalurkan ke unit roda gigi planet. Torque converter dipasang pada sisi input shaft transmisi dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang poros engkol mesin melalui drive plate. Torsi converter dilengkapi dengan sudut-sudut yang berbentuk kurva dan dilengkapi dengan sebuah stator yang dipasangkan antara pump impeller dan turbin runner. Berikut ini adalah komponen dari torque converter. Yang pertama adalah pump impeller, berfungsi untuk melemparkan fluida ke turbin runner agar turbin runner ikut berputar. Pump impeller terdiri dari fan dan guide ring. Guide ring berfungsi untuk membentuk celah yang memperlancar aliran minyak. Turbin runner berfungsi untuk menerima lemparan fluida dari pump impeller dan memutarkan overdrive input shaft transmisi. Turbin runner terdiri dari fan dan guide ring. Arah fan pada turbin runner berlawanan dengan fan pump impeller. Yang terakhir yaitu stator berfungsi untuk mengarahkan fluida dari turbin runner agar menabrak bagian belakang fan pump impeller sehingga memberikan tambahan tenaga pada pump impeller. Pada torque converter, stator merubah aliran minyak ini sama dengan arah putaran pompa impeller dan ini tidak memungkinkan merubah momen dengan menggunakan tenaga yang tertinggal di dalam minyak. Bila terdapat perbedaan putaran yang besar antara pompa impeller dan turbin runner, seperti halnya pada waktu mesin hidup dan propeller shaft masih dalam keadaan berhenti, maka aliran minyak di antara kedua bagian menjadi lebih kuat dan stator akan segera menyesuaikan diri untuk mencapai momen yang besar. Pada saat kecepatan turbin mendekati kecepatan pompa,
putaran minyak akan mengalir berangsur-angsur berkurang sampai mencapai perbandingan 1:1. Maka titik torque converter merubah momen dalam langkah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah komponen unit roda gigi planet atau planetary gear unit. Unit roda gigi planet berfungsi sebagai penerima input dari torsi converter dan pengubah kecepatan serta tenaga putar sesuai dengan kondisi pengendaraan. Berbagai perbandingan roda gigi dalam arah maju atau forward dan satu arah mundur atau reverse dibuat oleh unit roda gigi planet. Desain unit roda gigi planet meliputi dua susunan roda gigi planet, planetary gear reset berupa roda gigi matahari atau sun gear, roda gigi pinion atau pinion gear yang dihubungkan oleh planetary carrier, dan sebuah roda gigi cincin atau ring gear. Bagian-bagian roda gigi planet ditahan dengan alat penahan atau holding device agar tidak bergerak. Alat-alat penahan ini dapat berupa kopling, multiplat atau multiplat clutches, atau rem-rem atau brakes, pita rem atau brake band, dan kopling-kopling satu arah atau one-way clutch. Roda gigi matahari terletak di pusat, sementara roda gigi pinion berputar di sekelilingnya, dan sebuah roda gigi cincin di sekitar roda gigi pinion. Susunan roda gigi ini disebut roda gigi atau planetary karena roda gigi pinion nampak seperti planet-planet yang berputar di sekeliling matahari. Berikut ini adalah cara kerja dari roda gigi planet. Cara kerja yang pertama yaitu cara kerja arah maju, forward direction. Ketika roda gigi cincin atau roda gigi matahari dipegang atau ditahan dalam sebuah posisi yang tetap, dan anggota-anggota yang lain sebagai anggota input, arah putaran roda gigi output selalu sama dengan arah putaran roda gigi input. Ketika roda gigi cincin berputar searah jarum jam atau clockwise, roda gigi pinion berjalan searah jarum jam di sekeliling roda gigi matahari yang diam. Akibatnya, planetary carrier berputar pada kecepatan diperlambat atau kecepatan turun. Ketika planetary carrier berputar searah jarum jam atau clockwise, roda gigi pinion menyebabkan roda gigi cincin berputar searah jarum jam dan dipercepat pada kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan planetary carrier. Kemudian, cara kerja arah mundur atau reverse direction, ketika planetary carrier diam dan roda gigi yang lain adalah sebagai input, roda gigi output akan berputar dalam arah berkebalikan. Dengan planetary carrier diam, ketika roda gigi matahari berputar searah jarum jam, roda gigi pinion ideal dan roda gigi cincin digerakkan dalam arah berkebalikan atau berlawanan arah jarum jam. Fungsi roda gigi planet yang pertama adalah merubah perbandingan gigi untuk merubah momen dan kecepatan. Yang kedua, memungkinkan gerakan maju atau mundur, dan yang terakhir memungkinkan gigi mundur dan maju. Yang keempat adalah komponen sistem kontrol hidrolik atau hydraulic control system. Sistem pengontrol hidrolis berfungsi untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planet sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan atau kecepatan, membukanya throttle, beban, dan lain-lain. Hydraulic Control Unit terdiri dari pompa oli yang membuat tenaga hidrolik, beberapa valve, dan saluran VIDA. Unit pengontrol hidrolik ini mengatur operasi dari unit gigi planet. Tekanan hidrolik dan titik-titik perpindahan gigi atau shift diatur oleh hidrolik berdasarkan kecepatan kendaraan dan posisi throttle. Kopling, dan rem-rem bekerja diatur oleh VIDA yang mengalir karena tekanan dari pompa oli atau oil pump melalui bodi katup sehingga perbandingan putaran dari susunan roda gigi planet dapat dikontrol. Cara kerja kontrol hidrolik
yaitu pompa oli bekerja pada throttle valve dan governor valve. Tenaga yang dibangkitkan oleh throttle valve disebut throttle pressure, sedangkan governor valve disebut governor pressure. Throttle valve bekerja pada beban kendaraan, sedangkan governor valve bekerja pada kecepatan kendaraan. Saat tenaga hidrolik dibangkitkan, fluida dari pompa oli mengalir menuju shift valve, kemudian masuk ke saluran unit gigi planetari yang terbuka. Kemudian, pemilihan roda gigi. Tuas transmisi memiliki 6 posisi yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah uraian posisi tersebut. Yang pertama adalah part. Posisi pada tuas pindah ini berfungsi untuk mengunci porus output ke rumah transmisi sebagai keamanan. Biasanya posisi ini digunakan saat parkir dan tidak berhenti sempurna. Pengaruhnya yaitu roda-roda penggerak terkunci, mencegah kendaraan bergerak maju maupun mundur. Yang kedua adalah reverse atau R. Posisi ini berfungsi untuk menjalankan kendaraan saat mundur. Yang neutral yaitu berfungsi untuk mengizinkan kendaraan di start dan beroperasi tanpa menjalankan kendaraan. Manual low itu digunakan untuk semua kecepatan, tetapi mencegah kendaraan berpindah ke gigi yang lebih tinggi, seperti gigi ketiga atau kedua, sehingga secara langsung menyebabkan transmisi berpindah ke gigi yang lebih rendah masuk ke gigi pertama. Manual second digunakan untuk semua kecepatan, tetapi mencegah kendaraan berpindah ke gigi yang lebih tinggi dari overdrive ke gigi ketiga, sehingga secara langsung menyebabkan transmisi berpindah ke gigi yang lebih rendah masuk ke gigi kedua. Drive, posisi ini transmisi dalam keadaan otomatis penuh, yaitu perpindahan roda gigi lebih besar atau lebih kecil berdasarkan pada kecepatan kendaraan dan beban mesin. Kenaikan beban dirasakan melalui naiknya bukan throttle dan transmisi berpindah ke gigi yang lebih rendah. Dengan penurunan bukan throttle, beban berkurang dan transmisi berpindah ke gigi yang lebih rendah. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Kelebihannya yaitu mudah digunakan bagi pemula, dan yang kedua tidak membuat pengemudi menjadi cepat lelah saat dikendarai karena pengemudi tidak perlu menginjak pedal kopling dan menggeser tuas transmisi untuk mengatur kecepatan atau torsi kendaraan. Cukup dengan menginjak pedal gas atau rem. Yang ketiga adalah perpindahan gigi bisa diatur secara langsung. Dan yang keempat, sangat cocok ketika dibawa dalam jarak dekat, terutama daerah perkotaan. Kekurangannya, yaitu pemakaian bahan bakar relatif lebih boros dibandingkan dengan kendaraan yang memakai transmisi manual. Untuk biaya perawatan, kendaraan dengan transmisi otomatis relatif lebih mahal dibandingkan kendaraan dengan transmisi manual. Yang ketiga yaitu kurang responsif saat perpindahan kecepatan dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan transmisi manual. Yang keempat yaitu waktu penggantian oli transmisi otomatis atau ATF, Automatic Transmission Fluid, akan lebih sering dilakukan. Sekian dari presentasi yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.